Salam sejahtera saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam dimensi iman Kristiani. Belajar terus menggumuli kebenaran firman Tuhan, menghidupinya, sehingga hidup berkenan karena ada di tempat yang Tuhan kehendaki, sumber kekuatan. Nah saudara, sebelum kita lanjut memikirkan tekanan yang menguatkan, mari kita lebih dulu berdoa. Tuhan, kami bersyukur berterima kasih untuk waktu indah yang Tuhan berikan. Di perenungan kami akan firman-Mu, tolong sehingga kami tak hanya kaya dalam pemahaman, tetapi dalam pengalaman melakukan tiap ketetapan Tuhan. Berkat sertai kami dalam belas kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, di dalam Alkitab Ratapan pasal 3 ayat 1 sampai 26. Ratapan 3, 1-26 kita akan membaca bagian ini dan kita akan melihat bagaimana pengalaman yang tidak sederhana yang dialami oleh Yeremia. Ratapan ditulis oleh Nabi Yeremia dalam perjanjian atau cetakan lama, selalu disebut sebagai Nubut Yeremia atau keluh kesah ya. Bagaimana ratapan itu ada. Nah, coba kita melihat di dalam Ratapan pasal 3, 1-26 dikatakan begini. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Dia mendirikan tembok sekelilingku, ia mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesukaran. Dia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Dia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat, walaupun aku memanggil dan berteriak minta tolong, tak didengarnya doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Laksana beruang dia menghadang aku, laksana singa dalam tempat persembunyian. Dia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku, dan membuat aku tertegun. Dia membidikkan panahnya, menjadikan aku sasaran anak panah. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh. Ia meremukkan gigi-gigiku dan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku, hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kekasih, Yeremia bergumul, mengapa? Nabi yang tulus hatinya, nabi yang melayani umat Allah, di dalam kerinduan tentunya umat itu mengalami kebangunan, bukan? Tetapi di saat yang bersamaan pengharapan besar tak terwujudkan. Yang ada adalah Yeremia melihat bagaimana Babel porak-poranda. Babel memporak-porandakan Yehuda. Sehingga dalam sekejap Yehuda sudah luluh lantak. Bait Allah dirampas sedemikian rupanya. Sehingga bukan saja kekalahan tetapi juga memalukan, mengerikan. Sehingga apa yang terjadi menjadi keluh kesah bagi Yeremia. Bukankah dia berdoa kepada Tuhan? Bukankah dia melakukan terus pelayanan seperti yang Tuhan perintahkan?
Mengapa dia harus menyaksikan kepahitan dan kegetiran? Yeremia mengalami pergumulan, Yeremia mengalami kebingungan, dan itulah hidup keimanan. Memahami Allah yang besar, yang melampaui akal dan pikiran kita. Wajar kalau kita mengalami kebingungan, wajar kalau kita mulai bertanya-tanya kenapa begini dan begitu. Justru yang tidak wajar dan tidak masuk akal ketika orang menyepele gampangkan berhubungan dengan Tuhan. Saya dengar dia ini, saya mau omong itu, dia mau gini, mau gitu. Lalu semua everything oke dan mulus. Saudara, di Alkitab Anda tidak akan ketemu itu. Baik di PL maupun di PB. Para rasul pun bergumul, semua orang bergumul karena Allah adalah Allah yang sempurna. Kita tidak sempurna, maka yang tidak sempurna memahami yang sempurna. Tentu ada sebuah lompatan besar, ada kebingungan-kebingungan. Paling tidak pada apa yang bisa dipandang mata secara langsung. Oleh karena itulah di dalam ratapan dikatakan, akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Menyaksikan kesengsaraan karena cambuk murka Tuhan. Mengapa Tuhan murka? Yehuda jatuh bangun dalam penyembahan berhala dan Tuhan marah. Kali ini dibuangnya Yehuda ke Babel. Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Nanti di Babel orang-orang yang tidak beres hancur lulu pada dirinya. Tapi orang-orang yang beriman teguh muncul ke permukaan. Mengisi posisi-posisi penting di dalam keimanan. Nah jadi saudara-saudara, dia menjerit. Aku orang sengsara karena melihat akibat cambuk murka Allah itu. Dia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sehingga dia berteriak. Seakan-akan dia sudah ditaruh di talut tempat yang sangat gelap, nggak ada terang. Artinya kalau gelap semua tidak ada terang, bukankah itu kesendirian yang sangat mengerikan? Itulah gambarannya sehingga dia tidak lagi tahu apa itu artinya kehidupan. Maka dikatakannya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Yaitu lewat peristiwa demi peristiwa yang disaksikannya. Dia menjadi saksi mata terhadap peristiwa yang menyakitkan yang menimpa umat Tuhan, di mana Yeremia menjadi nabinya. Jadi saudara-saudara, pergumulan seperti ini bukan pergumulan sederhana. Pergumulan seperti ini menjadi satu pergumulan yang serius yang harus kita pahami secara utuh. Betapa tidak mudah, betapa tidak sederhana apa yang dihadapi dan dirasakan oleh Tuhan dalam perjalanan kehidupannya. Jadi inilah menjadi pergumulan kita yang menjadi penting untuk kita pahami dengan sungguh-sungguh. Bagaimana seharusnya kita memainkan peran kita dalam keseharian hidup kita. Bagaimana seharusnya kita hidup menyenangkan Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya dalam keseharian kita. Inilah seharusnya menjadi pergumulan dalam kehidupan tiap orang percaya. Maka Yeremia berteriak lalu berkata, disusutkannya dagingku dari kulitku, tulang-tulangku dipatahkan. Didirikannya tembok di sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Saudara, ini ungkapan sangat puitis untuk menggambarkan betapa lulu lantak hancurnya sebuah pengharapan. Digugurkan oleh Tuhan, tekanan yang begitu mengerikan. Kalau tembok didirikan, kesusahan, kesedihan, artinya yang dipandangnya ke depan kesedihan, ke belakang kesusahan, kiri kesedihan, kanan kesusahan, semuanya tidak menyenangkan. Kemanapun mata memandang, hanya persoalan demi persoalan. Saudara bisa memandang ini, bisa melihat ini sebagai sebuah tekanan yang sangat mengerikan. Ya, maka dikatakannya aku ditempatkan di dunia orang mati, seperti sudah lama mati. Tempat itu begitu gelap, masih hidup sudah rasa seperti mati. Masih hidup tapi rasa harap sudah tidak ada lagi. Fakta yang dilihat mata itu mengguncang batin seorang nabi. Siapa bilang mau mengerti kehendak Allah itu mudah dan mulus-mulus saja? No. Selalu ingat dia Allah yang sempurna. Mengerti kehendak sang sempurna tentu tidak sederhana, bukan? Dan dia punya 1001 cara dalam mendidik dan membentuk kita. Keagamaanlah yang seringkali memanipulasi, seakan-akan Tuhan itu menjadi mudah dan murahan. Langsung bisa dimengerti, semua cepat beres. Dengar dia ngomong, langsung selesai. Saya pikir itu menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Ya, kalau dalam praktek perdukunan, saya kira fair mereka menyebut dirinya dukun dan berlaku sebagai dukun. Tetapi kalau rohaniawan berlaku sebagai dukun tentu membingungkan, bukan? Kemana Tuhan itu ditaruhnya? Di mana pergumulannya? Ini menjadi suatu hal yang sangat serius, saudara.
Menjadi sebuah pemikiran yang harus kita pikirkan dengan jelas, dengan matang. Oleh karena itu dikatakan Tuhan menutup jalan keluar bagiku. Aku diikatnya dengan rantai yang berat. Jalan keluar sudah nggak ada, mau bergerak di dalam tembok pun ada rantai yang berat mengikat. Terpaksa harus diseret, betapa sulitnya. Itu gambarannya. Betapa sulitnya untuk bergerak, betapa sulitnya untuk bertindak. Nah, ini menjadi kengerian tersendiri di dalam kehidupannya. Sehingga dia betul-betul berteriak-teriak. Dan dia berteriak minta tolong. Tapi sampai Yeremia berasa untuk apa lagi berteriak minta tolong. Dia tidak mau mendengarkan doa. Dia tidak mau memperhatikannya. Itu kengeriannya. Karena dia merasa perhatian Tuhan tidak lagi tertuju kepadanya. Dia merasa Tuhan memusuhinya. Di satu sisi dia adalah hamba yang taat pada Tuhan. Bagaimana mau melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya? Tapi di lain sisi Tuhan mempertontonkan sesuatu yang mengerikan. Ia gelisah terhadap umat, tapi umat memang sedang dihukum Tuhan. Ia berdiri di tengah-tengah. Itulah nabi yang sejati. Tidak mudah. Ia harus menyuarakan suara Allah. Tapi kalau kemudian melihat sendiri hukuman itu, betapa sulit beratnya. Semua orang dibawa sebagai orang buangan. Karena itu dia mengatakan Tuhan merintangnya aku dengan batu pahat dan menjadikan itu tidak terlalui. Mau kemana lagi aku pergi? Batu pahat itu tajam-tajam, Anda jalan lewat ya habislah kaki kita, kurang lebih begitu. Artinya apa? Jangan lewat, jangan jalan. Artinya apa? Duduk diam saja di situ. Artinya apa? Lihat yang ada di depan matamu dan engkau tidak bisa menghindarinya. Ke kiri, ke kanan, depan, belakang semua sama kesusahan dan kecelakaan yang menyedihkan. Mau hidup seperti apa? Karena itu tekanan yang begitu mengerikan terus-menerus datang silih berganti. Dan sang nabi mengalami pergumulan hebat dalam batinnya. Berteriak kepada Allah, mengapa semua ini terjadi? Sampai kemudian dia berburuk sangka dan menganggap Allah sudah menghantam dia habis-habisan. Saudara-saudara, Yeremia bukan nabi ecek-ecek. Dia nabi yang luar biasa dipakai Tuhan. Tapi dia kesulitan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Perlu jujur pada diri kita, bukan? Bahwa memang tidak sederhana untuk mau mengerti kehendak Allah. Perlu sebuah pergumulan mendalam. Perlu sebuah kesungguhan di dalam pengenalan. Perlu sebuah kejujuran untuk mengatakan apa yang kita ketahui. Supaya jangan berkata dusta dan menggampang-gampangkan urusan bertuhan. Hal yang suci hidup di tata sucinya. Kita di dunia yang penuh berdosa ini, bagaimanalah benturan tidak terjadi? Sulit. Nah, oleh karena itu dikatakan bagaimana dia berteriak-teriak minta tolong, tapi tidak didengarkan oleh Tuhan akan doanya. Dia berteriak, tolong ya Allahku, tolong ya Allahku, tapi nggak didengar. Mau bagaimana? Tuhan tidak mendengarkan doaku, sehingga dia merasakan kesunyian, kesendirian yang betul-betul begitu amat sangat luar biasa parah. Kesendirian yang tidak terbayangkan. Ini menjadi amat sangat berbahaya di dalam seluruh aspek kehidupan tiap orang percaya. Bagaimana mau menjalani hari-hari yang tidak sederhana itu, saudara? Ini yang mesti kita pikirkan. Ini yang kita mesti renungkan dalam perjalanan kehidupan kita. Kita selalu bilang Tuhan buka jalan. Tapi ada waktu Tuhan tutup jalan. Tuhan bilang selalu menghibur kita. Tapi ada waktu tahu, ada waktu Tuhan menghukum kita. Kita terlalu mudah untuk mengatakan apa yang kita suka itu yang akan Tuhan lakukan. Tapi ternyata Tuhan melakukan apa yang kita tidak suka. Bahkan Nabi pun sekelas Yeremia kebingungan dengan apa yang terjadi. Menjerit betapa amat sangat sulitnya tekanan yang dihadapinya. Ya bukan Nabi cengeng, ya bukan Nabi ecek-ecek. Tapi memang tekanan itu begitu berat.
Maka dia mengatakan Tuhan itu laksana beruang menghadang dirinya. Seperti singa di tempat persembunyian, maka habislah sekali terkam, selesailah semuanya. Ungkapan-ungkapan yang begitu menyentuh, ungkapan-ungkapan yang juga menggetarkan terhadap batin kita. Dikatakan kita seperti sasaran anak panah dan dia membidik dan siap melepaskan anak panahnya. Dan kita menjadi sasarannya. Jikalau Tuhan memanah, siapa yang bisa luput dari anak panah Tuhan? Begitulah ungkapan Yeremia. Dari berbagai aspek, dari berbagai sudut untuk menggambarkan betapa amat sangat beratnya tekanan yang dialaminya. Tuhan membelokkan jalan, merobek-robek dan membuat tertekun. Waduh. Cabik-cabik. Seperti singa tadi mencabik-cabik. Tetapi kemudian bagaimana digambarkan dan dikatakan bahwa kemudian Yeremia menjadi seorang yang berteriak tertegun seperti kehilangan kesadarannya. Ya. Disusupkannya ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Syat, syat. Nah, kalau kena kulit kita itu gambarannya begini. Kalau menusuk badan ya sakit, paling top mati. Tapi kalau menusuk hati, itu ungkapan mau menggambarkan kesakitan demi kepahitan yang dipanahkan oleh Tuhan. Kesakitan, kepahitan, kegetiran, cedat, cedat, cedat. Bagaimana Yeremia tidak tertekan? Saya mengerti betul pergumulan Yeremia. Di kerinduan melayani Tuhan seringkali saya juga mengalami benturan. Niat hati mau jalankan semua ini untuk kemuliaan Tuhan. Tapi harapan mulus perjalanan, bukan itu yang ada. Justru sebaliknya. Kadang-kadang kita menjerit dan menangis, kenapa begini? Tapi ada waktu kita memang mesti tunggu dia. Dia mau apa dari situasi itu? Apa yang ingin dikerjakannya? Dan itu adalah ketetapan Tuhan yang tidak bisa kita ganggu gugat, saudara-saudaraku. Oleh karena itulah, Yeremia menjadi teriakan. Berteriak dan dikatakan apa? Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku. Lagu ejekan mereka sepanjang hari. Hah, kau ada. Kau nabi, kenapa kami celaka? Kau nabi, kenapa kami terbuang? Kau nabi, tapi kami kalah perang. Waduh semua. Ya, ini mentalitas yang sama dengan umat dari waktu ke waktu. Lalu berpikir pendeta itu dukun. Kalau ada beres semuanya. Dan celakanya pendeta pun memberikan jaminan-jaminan kosong bahwa kehadirannya adalah keselamatan umatnya. Berkat dan kutuk ada di tangannya, padahal semua ada di tangan Tuhan. Tetapi itulah menyedihkan dan itulah mengerikan. Yeremia bukan nabi lagi ece-ece atau nabi yang gak benar, dia sungguh-sungguh. Tapi dia mengalami kepahitan, kegetiran yang luar biasa. Bahkan dikatakannya aku kenyang dengan kepahitan. Ya, diremukkannya gigi-gigiku, diberinya aku makan kerikil, menekan aku ke dalam debu. Waduh, dalam sekali. Itu sudah di dunia orang mati, debu masuk ke dalam debu ya sama saja seperti orang dikubur mati, bukan? Tapi itu yang dialami Yeremia. Itu yang dialami sang nabi. Diceraikannya nyawaku dari kesejahteraan sampai aku lupa apa itu kebahagiaan. Aduh, kalau pikir sekarang percaya, aku lupa apa itu kebahagiaan. Artinya apa? Hanya penderitaan yang amat sangat luar biasa berat yang bisa membuat kita lupa akan kebahagiaan. Saudara-saudara miris, hanya penderitaan yang amat sangat dan panjang lah yang bisa membuat kita lupa kebahagiaan. Padahal hidup kita selalu diwarnai oleh berbagai hal. Kebahagiaan menjadi penantian yang sangat kita ingat dan dengan mudah kita identifikasi. Tetapi situasi yang pelik, situasi yang berat justru sebaliknya membuat Yeremia lupa artinya itu. Dia berteriak, apalagi gunanya aku? Hilanglah kemasyhuranku, hilanglah harapanku kepada Tuhan. Waduh, jujur banget ya. Aku sudah hilang pengharapan pada Tuhan karena aku diperhadapkan kepada penderitaan demi penderitaan, kesakitan demi kesakitan. Untuk apa? Aku percaya kepadanya. Maka dia berteriak, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraan,ku. Ingatlah akan ipu racun itu. Ya Tuhan, tolong aku dan lihat aku, itu maksudnya.
Dan dia selalu mengingat peristiwa itu. Dia selalu mengingat kepahitan itu. Dia selalu mengingat tekanan-tekanan yang begitu sulit itu. Maka makin tertekanlah ke dalam dirinya. Ia lonely. Ia sendiri. Satu pihak dia mau umat ini kuat. Sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tapi kedatangan Babel membuat umat memandang Nabi. Engkau omong kosong. Percuma engkau ada sebagai Nabi. Pada akhirnya kita dibuang juga. Aduh. Berapa beratnya, saudara? Tapi seperti yang sering saya katakan, Nabi Yesaya pun sama. Tuhan bilang, hei Yesaya, pergilah beritakanlah ini kepada orang-orang Israel. Dan mereka tidak akan percaya. Kadang-kadang saya pikir, waduh disuruh PI, lalu suruh ngomong, tapi yang dengar nggak bakal percaya. Lalu buat apa? Dan memang itu hanya menjadi penghukuman bagi Israel. Ternyata saya datang sebagai gong penghukuman. Kadang-kadang tidak bisa kita mengerti apa yang Tuhan mau. Yeremia sebagai nabi mengalami kedalaman kegelisahan yang luar biasa. Bangsa itu dibuang ke Babel dan dia menyaksikan kepedihan yang luar biasa. Namun di dalam tekanan yang begitu dalam, berat sampai lupa bahagia, sampai sepertinya dia tidak punya harapan hidup. Dia hidup, tapi di dalam kematian itu paling mengerikan. Lebih baik mati sekalian. Dia hidup harus melihat penderitaan, dia harus hidup melihat penganiayaan, dia hidup untuk melihat apa yang tidak diingininya dan tidak bisa dibayangkannya. Di mana Tuhan itu gugatnya. Oleh karena itu dikatakan, saudara-saudara, di tengah kegelisahan, di tengah tekanan yang hebat itu, maka apa? Ini menjadi luar biasa. Begitu tertekan, muncul sesuatu kekuatan. Nah, ini yang saya katakan, tekanan yang menguatkan. Justru karena tekanan yang begitu mendalam membuat dia terlindas. Tapi Tuhan memang tidak pernah mencobai melebihi batas kemampuan. Maka kemudian dia tersadar, lalu diingatnya lah, ya, akan satu hal, diperhatikannya lah, ya, akan apa pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Maka dikatakan, oleh sebab itu aku berharap. Tekanan demi tekanan demi tekanan membuat dia sampai kepada titik nadir yang paling rendah. Di titik nadir dia tidak lagi tahu dan dia tidak lagi berdaya. Tapi justru di situ Allah berbicara dan mengangkat dia supaya menata pada Allah. Artinya apa? Supaya Yeremia jangan terjebak kepada fenomena aniaya Babel. Tapi Yeremia harus mampu melihat terus kebesaran Tuhan yang melebihi Babel. Yesaya berkata, Tuhan yang menggerakkan Babel untuk menguasai, untuk membuat Yehuda sebagai buangan dan akan dibuang 70 tahun. Tapi Yesaya juga yang berkata bahwa Tuhan akan membangkitkan Kores untuk menolong dan membebaskan orang-orang Yehuda Israel untuk pulang dan kembali ke tanah perjanjian, ke Yerusalem. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku, apa yang kita lihat, apa yang kita perhatikan, bagaimana kemudian mereka itu menaruh pengharapan yang penuh kepada Tuhan, disitulah Yeremia ada. Inilah yang kuperhatikan, karena itu aku berharap apa? Selalu baru kasih setia Tuhan. Kapan? Tiap hari. Lah kenapa kamu stres? Baru kasih Tuhan. Apakah saudara pikir aniaya itu bukan kasihnya? Apakah saudara pikir tekanan yang hebat itu bukan kasihnya? Itulah kasih di dalam kerangka membentuk dan memurnikan umatnya. Celakanya kita berpikir kasih Tuhan, berkat Tuhan adalah sekedar enak-enak, sembuh dari sakit, dapat uang dari nggak ada uang, dan seterusnya. Padahal kita lupa, ada uang kita hilang pun bagian dari proses pembentukan Tuhan. Lebih baik tidak punya uang kenal Tuhan daripada punya uang musuh Tuhan, bukan? Walaupun tentu kita lebih baik dan lebih suka lagi punya uang dan kenal Tuhan. Tapi situasi dan pendidikan Tuhan memang selalu mempunyai satu rancang bangun yang melampaui akal budi kita ini. Sehingga apa yang dikerjakannya, apa yang dilakukannya memang menjadi sesuatu yang penting untuk kita gumuli dalam keseharian kehidupan kita. Nah, oleh karena itulah, bagaimana menaruh harap yang penuh kepada Tuhan. Maka dikatakannya selalu baru tiap hari. Tidak habis-habisnya cinta kasihnya. Dan dikatakan tiap pagi besar kesetiaan Tuhan. Tuhan itulah bagian jiwaku, dia berteriak. Sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap padanya. Bagi yang mencari-cari akan dia, adalah baik menanti pertolongan Tuhan dengan diam.
silent, merenung kehendak Tuhan, belajar memahami apa yang Tuhan mau buat dalam hidup kita. Yeremia sudah mendapatkan jawaban melewati pergumulan sehingga tekanan menjadi kekuatan yang hebat. Bagaimana dengan engkau dalam tekanan hidupmu? Bagaimana dengan engkau dalam pergumulan persoalan hari-harimu? Jangan cengeng dan menyerah, tapi biarlah semuanya membawa kita bangun dan kuat, tangguh dalam menjalani hidup yang tak sederhana. Semoga kita diberi hikmat untuk mengerti dan kuat untuk melakukan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu. Sadar ingatkan kami hidup yang tak sederhana, penuh dengan tekanan, tapi Tuhan tak pernah meninggalkan. Memberi kekuatan untuk kami bisa melewati dan akhirnya menemukan kekuatan di dalam tekanan. Terpujilah Tuhan, sumber hidup. Amin. Saudara-saudara, sampai di sini pertemuan kita. Terus doakan dimensi iman Kristiani dalam program PAMA, dan doakan terus sambil bagian dukung pelayanan yang bisa kita kerjakan bersama. Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu. Shalom. Deep in my heart, I want to know you, Lord. Deep in my heart, I want to live close to you. Deep in my heart, I love you, Jesus. Deep in my heart, I want to live for you. Deep in my heart, I want to know you, Lord. Deep in my heart, I wanna live close to you. Deep in my heart, I love you, Jesus. Deep in my heart, I wanna live for you. I wanna praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord, with all my heart. I wanna praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord, with all my soul. Deep in my heart, I want to know you, Lord. Deep in my heart, I wanna live close to you. Deep in my heart, I love you, Jesus. Deep in my heart, I wanna live for you. I wanna praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord, with all my heart. I wanna praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord, with all my soul. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri.